Seandainya ada kita siapkan tempat, waktu kita undang kira-kira dari Habib dengan Kiai Imad, kira-kira bagaimana Habib? Pertanyaan saya ini. Datang, bukan urusan saya itu Oke, masalah itu. Ada oke, sudah kita visit. kita Datang bisa ke atur Robito. Habib. Kita bisa atur Habib, bisa? Datang ke Robito. Enggak, yang netral Habib, jangan di Robito lah, di luar kita kondisi lokasi yang netral. Nah, nanti Ya, kita datang. undang. Kamu siapa nyuruh siapa minta ke Bukan. Robito sana, minta hubungi. Kita bisa sambungkan Habib, kita bisa sambungkan. Kita bisa bantu fasilitasi Habib. Enggak perlu sudah, enggak perlu. Jangan diteruskan hal ini. Oke Habib, saya mau tanya sama Habib. Kalau gitu udah clear Habib ya. Habib, soal Bahar yang selalu menghina Juriat Wali Songo bagaimana menurut Habib? Kamu ini masalah oknum satu orang, ya. Masalah Bahar. Kamu ini sudah membawa semua habaib sampai ke datuk-datuknya habaib. Kamu putus. Bukan saya Habib, saya nggak pernah kok. Habib menuduh saya. Mendukung. Loh, kamu mendukung. Saya mendukung penelitiannya, tidak pernah saya menghina Habib. Bukan di luar. Itu. Tidak ada Habib. Kalau kamu mikir, kasih bukti Habib, kasih bukti. Habib kasih bukti. Saya menghina Habib siapa? Kasih bukti. Saya menghina Habib siapa? Kamu ini mulai dari Pilpres. Loh, ya iyalah ketika ada oknum Habib dia pengen makar kok Habib. Jujur sekarang jujur. Masalah kamu dengan Bahar dan Habib Rizik itu mulai dari Pilpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga para sahabat dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tentunya masih dalam lindungan yang Maha Kuasa. Satu cuplikan video barusan itu sangat menarik sekali, tetapi jangan sampai kita terfokus pada satu cuplikan, karena video cuplikan itu bukan serta-merta mewakili keseluruhan isi video. Nah, sahabat-sahabat, mari kita simak keseluruhannya biar kita tidak gagal paham dalam menanggapi sebuah video. Alangkah baiknya kita menonton atau menyimaknya dari awal sampai akhir ya. Dan seperti biasa, di akhir video nanti kita akan koreksi video ini. Dan siapa tahu ada sahabat yang lebih paham tentang video ini ya. Mari kita simak keseluruhannya. Tetapi sebelum lanjut, buat para sahabat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya, tombol loncengnya juga diaktifkan. Biar apa? Biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silahkan. Telepon saya aja ya. Enggak, saya lihat live-nya kamu. Iya, kalau kamu nungguin jawaban di situ, mantul di sini. Kamu volumenya yang di live kamu pelanin dulu. Ya, tak pelankan. Nah, gitu. Setelah manut aku penak-penak. Enggak penak omonganmu. Yang mana yang nggak penak? Coba. Kamu ini pakai otak, enggak mikir. Coba seperti apa? Kamu katanya pakai logika. Sekarang saya tanya, Imad itu ahli nasab apa bukan? Ahli nasab? Apa bukan? Ahli nasab. Sebutkan ulama ahli nasab yang mengakui kalau Imad ahli nasab. Sekarang begini. Nggak usah, sebutkan dulu. Kamu ahli nasab dulu. Itu bukan bidang saya. Sebutkan. Kenapa kamu dulu tanya ke saya? Sebutkan dulu. Loh, kok disebutkan? Saya bukan pemerhati. Saya bukan pemerhati soal itu yang jadi masalah. Tapi kamu keluar mulutnya kamu. Loh, ya jelas kalau kamu seandainya tidak sepakat dengan kajian Imad. Ini membuat perpecahan. Perpecahan yang mana? Kamu jangan macam-macam. Ini kok suaranya kayak... Kamu ini sudah mengadu domba Gus, Habaib. Oh, ini Habib Taufik ini. Ada Habib Taufik. Kamu ini. Nggak ada, bukan Habib Taufik. Habib Taufik dari mana? Bukan, Beb. Begini, Beb. Beb, ini harusnya dibantah. Publik ini kan sudah ramai. Sudah dibantah. Ya, bukan cuma Habaib yang membantah. Begini, Beb. Enggak, saya mencintai antum dan menghormati antum. Harusnya dibantah. Sudah dibantah. Jangan bahas masalah ini lagi. Antitesis dong, Beb. Sudah dibantah. Kapan bantahnya? Di mana? Di channel YouTube. Di semua channel semua. Di suara Nabawi. Di suara Nabawi. Enggak, maksudnya publik itu ingin melihat. Sudah membantah semua.
Bib. Dan saya ngomongkan sekali lagi, kalau Imat memang ilmiah punya nasab, datang ke Robito terbuka. Loh itu kan sudah ada siaran undangan sih, Bib. Robito terbuka, datang ke Robito. Bisa keluar-keluar di media sosial. Ya artinya itu kan bisa dibantah, langsung ketemu, ngobrol, langsung bikin penelitian bareng-bareng, ditabayunkan, diisilakan, selesai, Bib. Nggak ada penelitian. Penelitian untuk apa? Ya Kiai Imat. Apanya yang mau Ada diliti? penelitian Kiai Imat dibantah, publik itu mengharapkan itu. Sebentar, saya tanya, kamu ini Sunni apa sih? Loh, Sunni dan Saya Syiah. tanya. Enggak, pentingnya Habib. Habib Enggak, tanya lain, saya lain, Sunni dan lain. Syiah. Ini pentingnya apa, Bib? Lain. Sunni, masalah akidah ini. Enggak, iya masalah akidah. Akidah saya bukan urusan Habib. Gimana sih Habib ini? Akidah saya ini bukan urusan Habib. Kitab rujukannya Imat, kitab rujukan Enggak, sebentar Habib. Mohon Sunni maaf apa sih, Habib. Soal akidah saya Sunni bukan apa urusan sih, Habib. Sunni apa sih? Enggak, apa urusannya saya Sunni atau Syiah dengan Habib nih? Kitab rujukannya Imat, Sunni apa sih? Loh, itu bukan bidang saya untuk menjawab, makanya tolong dibantah. Publik itu membutuhkan itu, Bib. Apa Syiah atau bukan? Itu jangan bukan mengaku urusan NU, ya. Habib. Jangan mengaku-ngaku NU. Loh. Jangan mengaku-ngaku NU. Loh, saya tidak pernah Kalau mengaku ditanya struktural kamu Sunni NU, atau Bib. Syiah? Habib, tolong jangan bicara kayak begitu. Saya tidak pernah mengaku struktural NU, tetapi keluarga saya, kakek moyang saya, nenek saya, dari Futuhiyah, pondok pesantren Futuhiyah juga dari keluarga saya, semuanya NU. Saya cucunya Baja Muzakir, Bib. Kamu Sunni apa sih? Kalau saya dipertanyakan NU atau bukan? Orang NU Syiah itu tidak ada. Loh, makanya urusan NU, masalah Syiah, masalah itu bukan urusan Habib, masalah akidah saya ini bukan urusan Habib. Ulama NU sudah tahu, sudah memahami. Kitab rujukannya Imat ini Syiah. Makanya Habib, Bukan kitab Taufik, ulama yang saya NU. maaf Habib, publik Cintamu ini itu palsu, busuk. loh, Habib saya cintai kok nggak mau mencintai Ana. Enggak butuh saya. Habib nggak boleh kayak begitu, Bib. Kami Nggak cuma butuh saya. menyampaikan, Habib, publik Saya sakit ini. hati bukan karena kamu mengingkari nasabnya Habaib. Bukan. Loh, Habib selama Kamu ini kita sudah edukasi loh, banyak pembenturan tentang Habib, tetapi Kamu jangan ini personal loh. sudah membuat umat yang tidak paham dan mengerti Loh, kita kasih paham, Bib. dalam masalah ini. Jangan serang Habib. Kalau mau bahas masalah Ba'alawi, ini ada antitesisnya, yaitu Kasihan. rujukannya kepada Kiai Imat. Gimana? Kasihan umat yang tidak mengerti. Kasihan umat yang tidak mengerti. Pakai naluri hati itu pakai, pikiran dipakai. Habib, kira-kira kapan bisa Punya pikiran, punya ini hati, bisa dipertemukan dengan dipakai. Kiai Imat? Kira-kira kapan, Habib? Ada agenda Ada apa? yang bisa membantah siapa? Publik soalnya pengen tahu. Kita akan edukasikan ke sudah publik. dibantah. Imat tidak mau datang dengan baik ke Robito kepada ulama-ulama ahli sunnah dengan baik. Sudah dibantah. Dia ngelawannya di media sosial, kita sudah bantah di media sosial. Oh gitu. Sudah, jelas. Jelas, Bib, jelas. Oh gitu ya. Sudah ya. Jadi kira-kira Jadi tolong, seandainya kalau kamu, saya nasihati. Saya ini apa ya? Kamu tuh enggak kasihan ke masyarakat yang di bawah. Habib, mohon maaf Habib ya. Saya tanya, Seandainya kamu cinta enggak sama masyarakat yang di bawah ini? Habib, seandainya ada kita siapkan tempat, waktu kita undang kira-kira dari Habib dengan Kiai Imat, kira-kira bagaimana Habib? Pertanyaan saya ini. Datang, bukan urusan saya. itu Oke, masalah itu. Ada sudah kita datang bisa ke atur Robito. Habib. Kita bisa atur Habib, bisa? Datang ke Robito. Enggak, yang netral Habib, jangan di Robito lah, di luar kita kondisi lokasi yang netral. Nah, nanti kita undang. Kamu siapa nyuruh siapa minta ke Bukan. Robito sana, minta hubungi. Kita bisa sambungkan Habib, kita bisa sambungkan. Kita bisa bantu fasilitasi Habib. Enggak perlu, sudah enggak perlu. Oh. Jangan diteruskan hal ini. Oke Habib, saya mau tanya sama Habib, kalau gitu udah clear Habib ya. Habib, soal Bahar yang selalu menghina Juliat Wali Songo bagaimana menurut Habib? Kamu ini masalah oknum satu orang, ya. Masalah Bahar. Kamu ini sudah membawa semua Habaib sampai ke datuk-datuknya Habaib. Kamu putus. Bukan saya Habib, saya nggak pernah kok. Habib menuduh saya. Mendukung. Loh, Kamu kok mendukung. saya mendukung penelitiannya, tidak pernah saya menghina Habib Bukan di luar. penelitian itu. Tidak ada Habib. Penelitian, kalau kamu mikir, Kasih kalau bukti kamu Habib, punya- kasih kalau bukti. kamu punya otak, Habib punya kasih pikiran bukti. jernih. Saya menghina Habib siapa?
Kasih bukti. Saya menghina Habib siapa? Kamu ini mulai dari Pilpres. Loh, ya iyalah ketika ada oknum Habib dia pengen makar kok Habib. Jujur sekarang jujur. Masalah kamu dengan Bahar dan Habib Rizik itu mulai dari Pilpres. Iya Habib, gimana Sudah jangan. orang 2019 hampir chaos kok, semua umat diprovokasi, iya kan? Tidak ada chaos. Chaosnya di mana? Iya, artinya urusan organisasi agama Habib. Enggak Habib Saya biar tidak tahu membela dong. siapa-siapa. Ya? Saya tidak membela Bahar, tidak membela Habib Rizik, tidak. Saya tidak membela. Lalu tidak Cuma saya, ada yang beranikah Habib secara logika, menasehati kalau Bahar tidak punya untuk minta rasa maaf? hasut, tidak punya rasa dengki. Kalau ada orang satu yang salah, ya orang satu itu sudah. Habib, Jangan tuh bawa semuanya. Habib harusnya itu bisa merangkul kami, ngasih pemahaman, bukan malah kami dibenci sama Habib. Oh, kamu ini keluar-keluar dulu di medsos. Bukan keluar-keluar, kami dukung penelitiannya Kiai Imad kok. Yang jadi masalah seolah-olah ini tidak ada yang berani narik Bahar untuk menasehati dan dia untuk minta maaf aja, ndak ada sampai detik ini Habib. Kamu itu orang-orang alim, ulama-ulama yang alim dihina-hina seenak-enaknya. Siapa yang menghina Habib? Tunjukkan satu bukti. Kami pernah hina ulama yang alim siapa? Kelompok yang kamu dukung itu, kelompokmu, Loh, teman-temanmu itu. berarti Habib ini sedang nggak bicara substansi, ini politik ini berarti. Mana ada, jangan bicara substansi. Iya, sekarang saya tanya substansi. Saya hina ulama alim siapa? Habib, tolong jawab Habib. Sebutkan. Sekarang gini aja. Habib Taufik Assegaf yang saya cintai, tolong jelaskan saya benci ulama siapa yang alim. Habib jangan fitnah saya. Imat. Apa? Habib jangan fitnah saya dong. Saya kapan pernah hina itu ulama-ulama alim siapa? Di media semua, di medsos semua channel pendukung-pendukungnya kamu itu ya. Itu tentang kontennya kamu dan ketika Habib Rizik, mohon maaf, ketika Habib Rizik di podium mendukung untuk ISIS, apakah kita harus masyarakat nggak memberikan pencerahan kepada masyarakat? Kalau iya suruh mendukung, jadi teroris semua. Mulut fitnah, kapan Habib Rizik ngomong? Ada di podium kita kantor narasi itu kok. Kapan? Ada. Tunjukkan videonya. Apa perlu Habib saya kasih videonya ketika Habib Rizik mendukung ISIS? Tunjukkan buktinya kalau ada. Cari videonya sebentar. Sebentar Habib ya, tunggu ya. Ini ada dukungan Habib Rizik mendukung ISIS. Loh kok Habib begini? Habib, aduh ya Allah Habib. Iya, tunjukkan. Sebentar ya. Tunjukkan sekarang videonya. Iya, sebentar Habib. Videonya. Habib sebentar ya, tahan dulu, sabar. Tunjukkan videonya. Jangan cuma fitnah. Tunjukkan. Iya, Habib sebentar itu. Habib jangan marah-marah dong. Habib, saya sangat hormat beliau, saya mencintai antum, malah antum nggak begitu. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia, dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah, padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya, dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan, kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu. Karena ia tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku, tapi semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia.
الدليل في الدنيا الله تعالى يقول فلا تدعوا مع الله أحدا وأنت يا محمد ويا علي ويا جعفر ويا زهراء. الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه وأنت تقول المدد يا رسول الله. الله تعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين وأنت تطلب البركة والمدد من القبور والأضرحة. ثم يوم القيامة ستقول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. والكلام لك ولغيرك لا أخصك بالموضوع. الله تعالى إذا مت على عقيدة تعتقد أن أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة أنها تنفع أو تضر أو يتمسح بها أو يتبارك بها أو نتخذها وسيلة بيننا وبين الله، ستقول يوم القيامة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir Kita nikah dibutakan pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana, dibilang nanti, gampang itu. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Lu jangan banyak, jangan banyak ngomong. Dikresek. Gua kresek sekarang. Oke, sekarang gua tunggu. Saya ditantang pribadi. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Istrinya, Ella selalu nurutin apa katanya. Ella selesai sholat, Ella cium kakinya. Dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega. Tapi sebulan sekali dia datang, untuk apa dia datang kalau kita sebulan sekali? Datang cuma mau berhubungan aja. Oh, dia datang cuma Mau gitu-gitu aja. Selama nikah aku nggak pernah diajarin tentang agama atau apa gitu, nggak pernah cerita tentang keluarga atau apa, nggak pernah sama sekali. Dia datang cuma seenaknya dia doang. Oh gitu? Iya. Nggak ada bimbing kamu? Nggak ada sama sekali. Bimbing kami sholat? Dia datang bukan sendiri. Dia datang sama rombongannya, dengan kru-krunya, dengan anak-anak buahnya. Kalau waktu dikirimnya nggak ada? Kita minta dikirim, dia nggak mau. Kasih. Dia nggak kasih. Dia rahasiakan. Dia nggak mau orang tahu. Ini pun dia nggak tahu kita punya. Oke, sampai di sini ya. Saya pengen tanya dulu ya. Helwa dan Bunda tahu nggak sih tentang Habib Bahar ini? Kita awalnya nggak Kita kenal, nggak tahu, kita buta. Nggak kenal sama dia sama sekali. Nggak tahu dia tuh yang mana. Kalau aku ibu, nggak mungkin aku mau jodohkan anak aku dengan suami orang, nggak mungkin. Anak aku satu-satunya, perempuan satu-satunya yang bisa membuat bangga saya. Tapi kok tiba-tiba saya mau kasih nikah anak aku sama dia. Di situ yang aku nggak pikir. Ibu nggak tahu bahwa dia sudah berkeluarga? Aku nggak tahu, soalnya waktu itu dia ngomong sama Helwa, dia cuman ada istri tinggal satu, dia bilang ke aku. Tapi itu pun dia sudah cerai. Oke, dia ngaku dari awal seperti itu ya. Habis sudah selesai nikah, dia bilang dia sudah kembali lagi dengan istrinya. Oke, nanti tahan di situ. Kamu tahu track record dia pernah masuk penjara ya kalau aku nggak salah ya? Ada track? Enggak. Iya, kita nggak tahu. Nanti setelah nikah baru aku tahu. Dia yang cerita. Sebelum menikah kamu tidak tahu? Nggak tahu sama sekali. Kamu nggak berusaha baca berita juga atau mencari tahu? Enggak. Tidak tahu? Enggak. Ibu juga tidak tahu ya? Sama. Pokoknya kita habis akal gitu, pokoknya nggak akal lah. Nggak mau tahu lah, pokoknya. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir
Kita nikah dibutakan pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana, dibilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku ini istri terakhirnya. Tahu-taunya dia nikah lagi. Oh, nikah lagi? Dan nikah lagi. Kami sempat makan nasi pakai teh manis. Disiram pakai teh manis. Karena nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Di situ yang aku heran, seorang Habib kok jadi ini. Karena saya dilantari sama anak saya. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Oke sahabat, barusan kita sudah simak keseluruhan isi videonya ya. Semoga kita bisa mengambil ikhtibar atau mengambil sedikit ilmu dari apa yang sudah kita lihat ataupun sudah kita simak, kita saksikan bersama barusan ya. Dan sekali lagi ya, ketika kita ditekankan ya, ketika kita mendengarkan atau melihat sesuatu, kita jangan mencari ataupun istilahnya melihat sosok ya, siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Ketika kita mendengarkan siapa yang berbicara, bukan apa yang didengar, apa yang dibicarakan, itu akan terjadi kerancauan ya. Karena apa? Ketika melihat sosok, kita akan takjub. Kita akan terkesima, dan apabila kita sudah terkesima, segala sesuatu yang keluar atau segala ucapannya itu akan dianggap sebagai pembenaran. Walaupun ada sekali-sekala ada kesalahan-kesalahan yang disampaikan, tetapi karena kita sudah melihat sosoknya, sudah mengaguminya, sudah tahlik fanatik. Nah, apapun yang keluar, apapun yang diucapkan, walaupun itu kesalahan, akan dibiarkan dan dianggap sebuah kebenaran. Berbeda ketika kita melihat ataupun mendengarkan isi apa yang dibicarakan. Nah, disinilah sebaik-baiknya sahabat ya, yang harus mendengarkan apa yang dibicarakan. Ketika kita mendengarkan sesuatu dari orang yang mungkin kurang kita anggap ya, maka apapun yang keluar itu akan dipersalahkan. Tetapi ketika kita mempunyai pemikiran mendengarkan apa yang dibicarakan, tentu saja lain ceritanya, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin selama ini kita cari-cari. Bukan pembenaran, tetapi memang itu sebuah kebenaran. Nah, sahabat, menurut Anda semuanya tentang videonya itu bagaimana? Mari kita diskusikan di kolom komentar, tetapi dengan catatan harus menggunakan akal pikiran yang dingin. Hilangkan dulu ego kita, biar kita menanggapi videonya itu santai, berdiskusi secara santai, dan tentunya dengan dada ataupun pikiran yang tidak konslet. Terima kasih dulu. Mungkin ada sesuatu yang kurang ataupun ada kesalahan, disengaja ataupun tidak, saya mereaksi video ini, izinkan sekali lagi saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.